Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, terdapat sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah itu dihuni oleh seorang janda bersama dua anaknya yang masih sekolah dasar. Atap rumahnya sudah bocor parah, dindingnya miring ke satu sisi, dan lantainya masih berupa tanah yang sudah becek jika hujan. Kondisi itu membuat keluarga tersebut hidup dalam rasa was-was setiap hari. Warga sekitar sudah lama mengetahui keadaan itu, namun mereka tidak mampu berbuat banyak. Hanya gotong royong kecil-kecilan yang bisa dilakukan untuk menahan rumah agar tidak roboh. Meski begitu, kerusakan semakin parah dari waktu ke waktu. Rumah itu sudah hampir tidak layak untuk ditempati. Suatu hari, kabar mengenai rumah tersebut sampai ke telinga KDM. Saat berkunjung ke desa lain di sekitar wilayah itu, ia mendengar cerita dari beberapa warga tentang kondisi rumah si janda. Hal itu langsung menarik perhatiannya karena KDM memang dikenal peduli pada persoalan rakyat kecil. Warga menjelaskan bahwa permohonan bantuan untuk rumah itu sebenarnya sudah lama diajukan. Namun, hingga kini, belum ada realisasi dari program perumahan layak huni. Kabar itu membuat KDM merasa prihatin sekaligus terpanggil untuk bertindak. Bagi KDM, persoalan semacam ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ia merasa seorang pemimpin harus peka dan hadir ketika rakyat sedang kesusahan. Maka sejak mendengar kabar itu, ia sudah bertekad untuk turun tangan langsung. Malam itu, setelah menerima laporan lengkap, KDM langsung mengumpulkan timnya. Ia meminta data rinci tentang keluarga tersebut, termasuk kondisi ekonomi dan keadaan anak-anaknya. Setelah semua jelas, ia mengumumkan bahwa besok pagi ia akan datang langsung ke lokasi. Keputusan itu membuat stafnya sempat kaget. Biasanya, seorang pejabat cukup mengirim tim teknis untuk survei atau menugaskan aparat desa. Namun, KDM berbeda. Ia tidak ingin hanya mendengar laporan di atas kertas, melainkan ingin melihat langsung kondisi lapangan. Ia pun memerintahkan agar disiapkan bahan bangunan seperti semen, batu bata, pasir, serta kayu untuk pembangunan. Tidak lupa, ia juga meminta agar mengajak relawan dan tenaga tukang yang bisa membantu mempercepat pekerjaan. Semua harus disiapkan dengan cepat. Beberapa staf mencoba menyarankan agar KDM tidak terlalu repot, cukup memberi instruksi saja. Namun, KDM menolak. Menurutnya, dengan ikut terlibat langsung, masyarakat akan merasakan kehadiran pemimpin yang sejati. Bagi dia, kerja nyata lebih penting daripada seremonial. Keputusan itu akhirnya diterima semua pihak. Malam itu pun penuh dengan persiapan, dan kabar tentang kedatangan KDM segera menyebar ke desa tempat rumah itu berada. Warga desa menunggu dengan penuh antusias. Keesokan paginya, KDM benar-benar datang ke desa itu. Ia mengenakan pakaian sederhana berupa kaos lengan panjang dan celana kerja. Tidak ada protokol berlebihan, hanya beberapa staf yang ikut menemaninya. Truk berisi bahan bangunan menyusul di belakang. Saat memasuki desa, warga sudah berkumpul di pinggir jalan untuk menyambutnya. Mereka terkejut sekaligus bangga karena jarang sekali ada pejabat yang benar-benar hadir ke pelosok dengan niat membantu langsung. Suasana desa terasa berbeda hari itu. Pemilik rumah yang akan dibongkar pun tampak sangat terharu. Ia tidak menyangka seorang tokoh sebesar KDM mau datang ke rumah reot miliknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyambut KDM di depan rumahnya sambil menggenggam tangan sang pejabat dengan erat. KDM kemudian menyapa warga dengan ramah. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk formalitas, melainkan untuk benar-benar membantu. Kata-katanya membuat warga merasa semakin yakin bahwa mereka memiliki pemimpin yang peduli. Hari itu menjadi awal dari sebuah gotong royong besar. Bukan hanya soal membangun rumah, melainkan juga tentang menumbuhkan semangat kebersamaan di antara warga. Setelah tiba, KDM langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Langkahnya pelan, namun pandangannya serius memperhatikan setiap sudut. Atap yang berlubang membuat cahaya matahari menembus ke dalam ruangan. Dinding bilik bambu tampak rapuh dan sebagian sudah terlepas dari ikatan. Ia berjalan menyusuri ruangan yang sempit. Lantai tanah tampak becek dan berbau lembab. Di pojok kamar kecil, terdapat kasur tipis yang sudah usang. Anak-anak pemilik rumah biasa tidur di sana meski sering kebasahan saat hujan deras. Hatinya terasa tersentuh melihat kenyataan pahit itu. KDM kemudian duduk sejenak bersama pemilik rumah. Ia mendengarkan cerita bagaimana sulitnya mereka bertahan hidup. Sang ibu bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan seadanya, sementara anak-anaknya hanya bisa berharap agar tetap sehat dan bisa sekolah.
Kalau ada angin besar, saya hanya bisa berdoa agar rumah ini tidak roboh, kata ibu itu dengan suara bergetar. KDM mendengarkan dengan penuh empati, dan sesekali mengangguk. Baginya, cerita ini bukan sekadar keluhan, melainkan potret nyata penderitaan rakyat kecil. Setelah itu, KDM berdiri dan menepuk bahu sang ibu. Ibu, jangan khawatir. Mulai hari ini, kita akan perbaiki rumah ini. Saya akan ikut bersama warga untuk membangunnya kembali. Ucapan itu disambut tepuk tangan warga yang menyaksikan. Setelah berdoa bersama, pembongkaran rumah dimulai. KDM memegang palu besar dan menghantam dinding bambu yang sudah rapuh. Suara kayu patah bergema, menandai dimulainya kerja besar hari itu. Warga yang melihat pun ikut bersemangat membantu. Tidak ada rasa canggung pada KDM meski ia seorang pejabat. Keringat mulai menetes di wajahnya, namun ia tetap tersenyum sambil bekerja. Warga desa yang awalnya hanya menonton, akhirnya ikut turun tangan. Mereka saling berbagi tugas, ada yang mengangkat kayu, ada yang membersihkan reruntuhan. KDM tidak segan bercanda dengan warga saat bekerja. Suasana yang awalnya penuh keprihatinan berubah menjadi penuh semangat. Gotong royong pun tercipta secara alami, seperti zaman dulu ketika warga bahu-membahu membangun rumah bersama. Sang ibu pemilik rumah berdiri di sudut, meneteskan air mata haru. Ia tak menyangka rumahnya benar-benar sedang dibongkar untuk dibangun baru. Anak-anaknya pun ikut bersorak kecil, merasa bahagia karena sebentar lagi mereka akan memiliki rumah yang lebih baik. Bagi KDM, pembongkaran ini bukan sekadar merobohkan bangunan, tetapi merobohkan dinding penderitaan yang selama ini mengikat keluarga tersebut. Hari itu menjadi awal dari harapan baru. Semakin lama, semakin banyak warga yang berdatangan untuk ikut membantu. Ada yang membawa peralatan sederhana seperti cangkul, linggis, dan ember. Bahkan ibu-ibu ikut menyiapkan makanan serta minuman untuk para pekerja. Suasana menjadi ramai penuh kebersamaan. KDM tampak tidak berhenti bekerja. Ia memindahkan kayu, mengangkat puing, hingga ikut mengikat tali pada bambu yang masih bisa digunakan. Melihat itu, warga merasa malu jika hanya berdiam diri. Semangat kerja keras pun menyebar ke semua orang. Anak-anak kecil berlarian sambil menyemangati ayah mereka yang ikut bekerja. Tawa riang anak-anak itu seakan menjadi musik pengiring di tengah kerja keras. Meski cuaca panas, semua orang tampak penuh semangat. Di sela-sela pekerjaan, KDM mengingatkan warga bahwa rumah ini bukan hanya untuk satu keluarga. Rumah ini adalah simbol gotong royong desa. Kalau kita bisa bersama-sama membantu satu orang, maka kita bisa membantu yang lain juga, ujarnya. Kata-kata itu membuat warga semakin sadar pentingnya kebersamaan. Mereka merasa hari itu bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun persatuan dan rasa saling peduli. Di tengah keramaian, pemilik rumah menghampiri KDM. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saya tidak pernah membayangkan rumah ini benar-benar akan diperbaiki, apalagi dengan Bapak ikut membantu langsung, katanya sambil menahan tangis. KDM menatapnya dengan tenang. Ibu, ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Negara ada untuk membantu rakyatnya. Yang penting sekarang anak-anak ibu bisa tumbuh di rumah yang layak. Kata-kata itu membuat sang ibu semakin terisak haru. Anak-anak si ibu pun mendekat. Mereka tersenyum malu-malu, lalu memeluk ibunya. Bagi mereka, hari itu adalah hari paling bersejarah karena rumah yang mereka anggap hampir runtuh kini berubah menjadi rumah harapan. Warga sekitar juga ikut merasakan haru. Mereka bangga memiliki pemimpin yang mau mendengar, mau turun tangan, dan mau berkeringat bersama rakyatnya. Kehadiran KDM menjadi bukti nyata bahwa kepedulian tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Hari itu, rasa harapan yang baru lahir di hati pemilik rumah, anak-anaknya, dan seluruh warga desa. Mereka yakin hidup bisa lebih baik jika saling peduli. Setelah rumah lama dibongkar, proses pembangunan rumah baru pun dimulai. Bahan-bahan bangunan yang sudah dibawa mulai dipergunakan. Tukang-tukang yang didatangkan oleh tim KDM bekerja dengan cekatan, sementara warga ikut membantu semampu mereka. KDM tidak hanya menyaksikan, tetapi juga ikut mengarahkan. Ia memastikan rumah baru ini dibangun lebih kokoh, dengan pondasi kuat agar tidak mudah roboh. Dinding rumah akan dibuat dari batu bata, bukan lagi bambu rapuh. Atapnya pun diganti dengan genteng yang tahan hujan. Rumah itu direncanakan memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu sederhana, serta dapur kecil.
KDM sengaja mendesain agar rumah itu layak untuk keluarga dengan anak-anak yang sedang tumbuh. Baginya, rumah adalah tempat membangun masa depan. Setiap hari, warga bergantian membantu pembangunan. Ada yang menyumbang tenaga, ada yang sekadar membawa makanan untuk para pekerja. Semua merasa ikut memiliki rumah itu. KDM menganggap inilah inti dari pembangunan, bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun rasa kebersamaan di hati masyarakat. Beberapa minggu kemudian, rumah baru itu akhirnya berdiri kokoh. Warnanya sederhana, tetapi terlihat bersih dan rapi. Atap genteng baru tampak berkilau ketika matahari bersinar. Dinding bata yang dicat putih memberi kesan segar dan nyaman. Pemilik rumah tidak bisa menahan tangis ketika pertama kali masuk ke dalam rumah barunya. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan, menyentuh dinding, lalu menatap anak-anaknya yang tersenyum bahagia. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi simbol harapan baru. KDM hadir kembali untuk melihat hasil kerja bersama itu. Ia tersenyum lega melihat keluarga itu kini bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Inilah hasil dari kerja bersama kita, katanya sambil menyalami warga. Warga desa pun mengadakan syukuran sederhana. Mereka memasak makanan bersama, lalu makan di halaman rumah baru itu. Suasana hangat penuh tawa dan doa membuat hari itu menjadi momen tak terlupakan. Rumah baru itu berdiri bukan hanya karena bantuan KDM, tetapi karena kerjasama semua pihak. Ia menjadi bukti nyata bahwa kepedulian bisa mengubah hidup seseorang. Dalam acara peresmian rumah, KDM menyampaikan pesan kepada seluruh warga. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memberi perintah, tetapi hadir dan bekerja bersama rakyat. Pemimpin harus bisa merasakan penderitaan rakyatnya. KDM juga mengingatkan bahwa masih banyak rumah tak layak huni lain di desa-desa. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli dan mau membantu sesama. Jangan tunggu pemerintah saja, mari kita bergotong royong, katanya. Ia menegaskan bahwa rumah ini hanyalah contoh kecil dari apa yang bisa dilakukan jika ada kebersamaan. Rumah itu kini menjadi simbol persatuan dan semangat gotong royong. Warga yang hadir mengangguk setuju sambil tersenyum bangga. Sang ibu pemilik rumah kemudian berdiri dan mengucapkan terima kasih di hadapan semua orang. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata bahwa bantuan ini telah mengubah hidup keluarganya. Anak-anaknya kini bisa tidur nyenyak tanpa takut atap roboh. Kisah ini pun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahwa kepedulian, gotong royong, dan tindakan nyata bisa mengubah kehidupan, meski dimulai dari satu rumah sederhana. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, terdapat sebuah rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Rumah itu dihuni oleh seorang janda bersama dua anaknya yang masih sekolah dasar. Atap rumahnya sudah bocor parah, dindingnya miring ke satu sisi, dan lantainya masih berupa tanah yang sudah becek jika hujan. Kondisi itu membuat keluarga tersebut hidup dalam rasa was-was setiap hari. Warga sekitar sudah lama mengetahui keadaan itu, namun mereka tidak mampu berbuat banyak. Hanya gotong royong kecil-kecilan yang bisa dilakukan untuk menahan rumah agar tidak roboh. Meski begitu, kerusakan semakin parah dari waktu ke waktu. Rumah itu sudah hampir tidak layak untuk ditempati. Suatu hari, kabar mengenai rumah tersebut sampai ke telinga KDM. Saat berkunjung ke desa lain di sekitar wilayah itu, ia mendengar cerita dari beberapa warga tentang kondisi rumah si janda. Hal itu langsung menarik perhatiannya karena KDM memang dikenal peduli pada persoalan rakyat kecil. Warga menjelaskan bahwa permohonan bantuan untuk rumah itu sebenarnya sudah lama diajukan. Namun, hingga kini, belum ada realisasi dari program perumahan layak huni. Kabar itu membuat KDM merasa prihatin sekaligus terpanggil untuk bertindak. Bagi KDM, persoalan semacam ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Ia merasa seorang pemimpin harus peka dan hadir ketika rakyat sedang kesusahan. Maka sejak mendengar kabar itu, ia sudah bertekad untuk turun tangan langsung. Malam itu, setelah menerima laporan lengkap, KDM langsung mengumpulkan timnya. Ia meminta data rinci tentang keluarga tersebut, termasuk kondisi ekonomi dan keadaan anak-anaknya. Setelah semua jelas, ia mengumumkan bahwa besok pagi ia akan datang langsung ke lokasi. Keputusan itu membuat stafnya sempat kaget. Biasanya, seorang pejabat cukup mengirim tim teknis untuk survei atau menugaskan aparat desa. Namun, KDM berbeda. Ia tidak ingin hanya mendengar laporan di atas kertas, melainkan ingin melihat langsung kondisi lapangan.
Ia pun memerintahkan agar disiapkan bahan bangunan seperti semen, batu bata, pasir, serta kayu untuk pembangunan. Tidak lupa, ia juga meminta agar mengajak relawan dan tenaga tukang yang bisa membantu mempercepat pekerjaan. Semua harus disiapkan dengan cepat. Beberapa staf mencoba menyarankan agar KDM tidak terlalu repot, cukup memberi instruksi saja. Namun, KDM menolak. Menurutnya, dengan ikut terlibat langsung, masyarakat akan merasakan kehadiran pemimpin yang sejati. Bagi dia, kerja nyata lebih penting daripada seremonial. Keputusan itu akhirnya diterima semua pihak. Malam itu pun penuh dengan persiapan, dan kabar tentang kedatangan KDM segera menyebar ke desa tempat rumah itu berada. Warga desa menunggu dengan penuh antusias. Keesokan paginya, KDM benar-benar datang ke desa itu. Ia mengenakan pakaian sederhana berupa kaos lengan panjang dan celana kerja. Tidak ada protokol berlebihan, hanya beberapa staf yang ikut menemaninya. Truk berisi bahan bangunan menyusul di belakang. Saat memasuki desa, warga sudah berkumpul di pinggir jalan untuk menyambutnya. Mereka terkejut sekaligus bangga karena jarang sekali ada pejabat yang benar-benar hadir ke pelosok dengan niat membantu langsung. Suasana desa terasa berbeda hari itu. Pemilik rumah yang akan dibongkar pun tampak sangat terharu. Ia tidak menyangka seorang tokoh sebesar KDM mau datang ke rumah reot miliknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyambut KDM di depan rumahnya sambil menggenggam tangan sang pejabat dengan erat. KDM kemudian menyapa warga dengan ramah. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk formalitas, melainkan untuk benar-benar membantu. Kata-katanya membuat warga merasa semakin yakin bahwa mereka memiliki pemimpin yang peduli. Hari itu menjadi awal dari sebuah gotong royong besar. Bukan hanya soal membangun rumah, melainkan juga tentang menumbuhkan semangat kebersamaan di antara warga. Setelah tiba, KDM langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Langkahnya pelan, namun pandangannya serius memperhatikan setiap sudut. Atap yang berlubang membuat cahaya matahari menembus ke dalam ruangan. Dinding bilik bambu tampak rapuh dan sebagian sudah terlepas dari ikatan. Ia berjalan menyusuri ruangan yang sempit. Lantai tanah tampak becek dan berbau lembab. Di pojok kamar kecil, terdapat kasur tipis yang sudah usang. Anak-anak pemilik rumah biasa tidur di sana meski sering kebasahan saat hujan deras. Hatinya terasa tersentuh melihat kenyataan pahit itu. KDM kemudian duduk sejenak bersama pemilik rumah. Ia mendengarkan cerita bagaimana sulitnya mereka bertahan hidup. Sang ibu bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan seadanya, sementara anak-anaknya hanya bisa berharap agar tetap sehat dan bisa sekolah. Kalau ada angin besar, saya hanya bisa berdoa agar rumah ini tidak roboh, kata ibu itu dengan suara bergetar. KDM mendengarkan dengan penuh empati, dan sesekali mengangguk. Baginya, cerita ini bukan sekadar keluhan, melainkan potret nyata penderitaan rakyat kecil. Setelah itu, KDM berdiri dan menepuk bahu sang ibu. Ibu, jangan khawatir, mulai hari ini, kita akan perbaiki rumah ini. Saya akan ikut bersama warga untuk membangunnya kembali. Ucapan itu disambut tepuk tangan warga yang menyaksikan. Setelah berdoa bersama, pembongkaran rumah dimulai. KDM memegang palu besar dan menghantam dinding bambu yang sudah rapuh. Suara kayu patah bergema, menandai dimulainya kerja besar hari itu. Warga yang melihat pun ikut bersemangat membantu. Tidak ada rasa canggung pada KDM meski ia seorang pejabat. Keringat mulai menetes di wajahnya, namun ia tetap tersenyum sambil bekerja. Warga desa yang awalnya hanya menonton, akhirnya ikut turun tangan. Mereka saling berbagi tugas, ada yang mengangkat kayu, ada yang membersihkan reruntuhan. KDM tidak segan bercanda dengan warga saat bekerja. Suasana yang awalnya penuh keprihatinan berubah menjadi penuh semangat. Gotong royong pun tercipta secara alami, seperti zaman dulu ketika warga bahu-membahu membangun rumah bersama. Sang ibu pemilik rumah berdiri di sudut, meneteskan air mata haru. Ia tak menyangka rumahnya benar-benar sedang dibongkar untuk dibangun baru. Anak-anaknya pun ikut bersorak kecil, merasa bahagia karena sebentar lagi mereka akan memiliki rumah yang lebih baik. Bagi KDM, pembongkaran ini bukan sekadar merobohkan bangunan, tetapi merobohkan dinding penderitaan yang selama ini mengikat keluarga tersebut. Hari itu menjadi awal dari harapan baru. Semakin lama, semakin banyak warga yang berdatangan untuk ikut membantu. Ada yang membawa peralatan sederhana seperti cangkul, linggis, dan ember. Bahkan ibu-ibu ikut menyiapkan makanan serta minuman untuk para pekerja.
Suasana menjadi ramai penuh kebersamaan. KDM tampak tidak berhenti bekerja. Ia memindahkan kayu, mengangkat puing, hingga ikut mengikat tali pada bambu yang masih bisa digunakan. Melihat itu, warga merasa malu jika hanya berdiam diri. Semangat kerja keras pun menyebar ke semua orang. Anak-anak kecil berlarian sambil menyemangati ayah mereka yang ikut bekerja. Tawa riang anak-anak itu seakan menjadi musik pengiring di tengah kerja keras. Meski cuaca panas, semua orang tampak penuh semangat. Di sela-sela pekerjaan, KDM mengingatkan warga bahwa rumah ini bukan hanya untuk satu keluarga. Rumah ini adalah simbol gotong royong desa. Kalau kita bisa bersama-sama membantu satu orang, maka kita bisa membantu yang lain juga, ujarnya. Kata-kata itu membuat warga semakin sadar pentingnya kebersamaan. Mereka merasa hari itu bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun persatuan dan rasa saling peduli. Di tengah keramaian, pemilik rumah menghampiri KDM. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Saya tidak pernah membayangkan rumah ini benar-benar akan diperbaiki, apalagi dengan Bapak ikut membantu langsung, katanya sambil menahan tangis. KDM menatapnya dengan tenang. Ibu, ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Negara ada untuk membantu rakyatnya. Yang penting sekarang anak-anak ibu bisa tumbuh di rumah yang layak. Kata-kata itu membuat sang ibu semakin terisak haru. Anak-anak si ibu pun mendekat. Mereka tersenyum malu-malu, lalu memeluk ibunya. Bagi mereka, hari itu adalah hari paling bersejarah karena rumah yang mereka anggap hampir runtuh kini berubah menjadi rumah harapan. Warga sekitar juga ikut merasakan haru. Mereka bangga memiliki pemimpin yang mau mendengar, mau turun tangan, dan mau berkeringat bersama rakyatnya. Kehadiran KDM menjadi bukti nyata bahwa kepedulian tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Hari itu, rasa harapan yang baru lahir di hati pemilik rumah, anak-anaknya, dan seluruh warga desa. Mereka yakin hidup bisa lebih baik jika saling peduli. Setelah rumah lama dibongkar, proses pembangunan rumah baru pun dimulai. Bahan-bahan bangunan yang sudah dibawa mulai dipergunakan. Tukang-tukang yang didatangkan oleh tim KDM bekerja dengan cekatan, sementara warga ikut membantu semampu mereka. KDM tidak hanya menyaksikan, tetapi juga ikut mengarahkan. Ia memastikan rumah baru ini dibangun lebih kokoh, dengan pondasi kuat agar tidak mudah roboh. Dinding rumah akan dibuat dari batu bata, bukan lagi bambu rapuh. Atapnya pun diganti dengan genteng yang tahan hujan. Rumah itu direncanakan memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu sederhana, serta dapur kecil. KDM sengaja mendesain agar rumah itu layak untuk keluarga dengan anak-anak yang sedang tumbuh. Baginya, rumah adalah tempat membangun masa depan. Setiap hari, warga bergantian membantu pembangunan. Ada yang menyumbang tenaga, ada yang sekadar membawa makanan untuk para pekerja. Semua merasa ikut memiliki rumah itu. KDM menganggap inilah inti dari pembangunan, bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun rasa kebersamaan di hati masyarakat. Beberapa minggu kemudian, rumah baru itu akhirnya berdiri kokoh. Warnanya sederhana, tetapi terlihat bersih dan rapi. Atap genteng baru tampak berkilau ketika matahari bersinar. Dinding bata yang dicat putih memberi kesan segar dan nyaman. Pemilik rumah tidak bisa menahan tangis ketika pertama kali masuk ke dalam rumah barunya. Ia berjalan menyusuri setiap ruangan, menyentuh dinding, lalu menatap anak-anaknya yang tersenyum bahagia. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi simbol harapan baru. KDM hadir kembali untuk melihat hasil kerja bersama itu. Ia tersenyum lega melihat keluarga itu kini bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Inilah hasil dari kerja bersama kita, katanya sambil menyalami warga. Warga desa pun mengadakan syukuran sederhana. Mereka memasak makanan bersama, lalu makan di halaman rumah baru itu. Suasana hangat penuh tawa dan doa membuat hari itu menjadi momen tak terlupakan. Rumah baru itu berdiri bukan hanya karena bantuan KDM, tetapi karena kerjasama semua pihak. Ia menjadi bukti nyata bahwa kepedulian bisa mengubah hidup seseorang. Dalam acara peresmian rumah, KDM menyampaikan pesan kepada seluruh warga. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memberi perintah, tetapi hadir dan bekerja bersama rakyat. Pemimpin harus bisa merasakan penderitaan rakyatnya. KDM juga mengingatkan bahwa masih banyak rumah tak layak huni lain di desa-desa. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih peduli dan mau membantu sesama. Jangan tunggu pemerintah saja, mari kita bergotong royong, katanya.
Ia menegaskan bahwa rumah ini hanyalah contoh kecil dari apa yang bisa dilakukan jika ada kebersamaan. Rumah itu kini menjadi simbol persatuan dan semangat gotong royong. Warga yang hadir mengangguk setuju sambil tersenyum bangga. Sang ibu pemilik rumah kemudian berdiri dan mengucapkan terima kasih di hadapan semua orang. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata bahwa bantuan ini telah mengubah hidup keluarganya. Anak-anaknya kini bisa tidur nyenyak tanpa takut atap roboh. Kisah ini pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kepedulian, gotong royong, dan tindakan nyata bisa mengubah kehidupan, meski dimulai dari satu rumah sederhana. Tonton